Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Anda kembali berjumpa dengan saya Dewi Kencana Putri dalam Para Sanganta di edisi hari ini Selasa 10 Maret 2009. Dan di edisi hari ini pemirsa, Para Sanganta masih dalam suasana jelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Dan kami telah menampilkan kepada Anda calon-calon anggota legislatif dan untuk ditampilkan kepada Anda kemampuan kapabilitasnya untuk maju ke Dewan DPRD Kota, DPRD Sulsel maupun DPR RI. Nah, kali ini pemirsa, kami akan menampilkan kepada Anda, memperkenalkan kepada Anda calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Partai Golkar, yaitu Bapak Emil Abeng. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Dewi. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, hari ini sibuk sosialisasi, Pak? Sudah barangkali lebih dari 3 minggu kami sosialisasi setiap hari. Jadi sudah pindah domisili di sini untuk sementara. Jadi sejauh apa ini, Pak, sosialisasinya? Ya, saya pikir sebagai calon legislatif ya, baik pun itu dari DPR RI sampai tingkat kabupaten, ya itu sangat penting ya, karena kalau kita lihat fenomena baleho sekarang itu sangat membingungkan. Jadi memang perlu ada yang namanya tatap muka, tidak hanya untuk visi misi ya, tapi untuk melihat orangnya sendiri begitu, dan mendengar keluhan-keluhan itu sangat penting saya pikir. Iya, kalau kita mendengar nama Emil Abeng, ini pasti kita teringat pada salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Tanri Abeng. Nah, tapi mungkin masyarakat belum banyak tahu ini siapa ini sih, ini sosok dari Emil Abeng ini sebenarnya siapa ini, Pak? Iya, kebetulan saya putra sulung Tanri Abeng, dan memang latar belakang saya pengusaha, dan walaupun domisili usaha saya di Jakarta, tapi Sulawesi Selatan, Makassar bukan kota baru bagi kami, karena kami semenjak tahun 80-an sudah sering berkarya di sini. Tapi sebagai profesional kita tidak lama di satu tempat. Yang penting kita masuk dan kita mengerjakan karya kita, dan kita bolak-balik lah ya. Domisili tidak di sini tapi di Jakarta. Sebagai putra sulung dari Bapak Tanri Abeng tentunya sudah banyak mengenyam berbagai pendidikan di luar negeri, Pak ya. Bahkan sempat mendapatkan Bachelor of Art di negeri Paman Sam. Paman Sam. Betul. Ya, nah, Pak, kalau kita melihat berbagai negara maju, mereka sangat maju dalam bidang ekonomi. Apa yang bisa Bapak terapkan di Indonesia ketika itu? Ya, saya pikir banyak hal ya, dan juga banyak hal luar negeri juga perlu belajar soal kita. Jadi kita tidak boleh hanya tergantungan sama luar negeri. Tapi pengalaman saya sebagai profesional, memang saya belajar banyak. Belajarnya berarti saya bekerja dengan sebuah suatu perusahaan yang mempunyai suatu sistem yang luas. Contoh, kalau kita bilang Citibank itu adalah perusahaan multinasional. Multinasional itu kan perusahaan yang berdomisili di seluruh dunia. Tapi walaupun di Indonesia atau di New York sistemnya sama. Jadi kita belajar soal management systems dan juga mengenai hal-hal yang kita manajerial yang standarnya sama dengan luar negeri. Dan itu adalah satu hal yang saya pikir sangat positif, karena manajemen itu tidak harus hanya untuk perusahaan, tapi untuk pemerintahan juga bisa, untuk sosial juga bisa, baik pun untuk rumah tangga, karena profesionalisme itu adalah kedisiplinan, dan saya pikir kedisiplinan itu adalah satu hal yang saya banyak belajar. Ya, kalau menurut Bapak dari sistem manajemen di Indonesia ini seperti apa, Pak? Saya pikir semenjak saya balik tahun 93 sampai sekarang sangat bagus peningkatannya. Tapi peningkatan kalau tidak merata itu disayangkan. Ya, disayangkan juga bahwa hanya kota-kota besar seperti Jakarta, barangkali Surabaya atau kota-kota dekat Jakarta yang mengalami peningkatan profesionalisme. Tapi ada profesionalisme yang lain, ya, sebagai katakan tukang beca. Itu mempunyai profesi tukang beca, dan dia mengetahui A sampai Z mengenai beca. Kita belum tentu tahu. Nah, itu profesionalisme, tapi kan belum di-manage dengan baik. Nah, kembali lagi saya pikir
peningkatannya sangat pesat, dan kalau kita lihat di kota-kota besar dan juga di Makassar saya lihat sudah ada Danamon, sudah ada perbankan-perbankan insurance. Nah, itu juga memerlukan profesionalisme yang sangat tinggi. Kalau dari segi kedisiplinan Pak di pemerintahan bagaimana? Barangkali saya tidak mengkritik ya, tapi kedisiplinan itu tidak ada berhentinya. Tidak dibilang oh ya sudah bagus, sudah profesional, tidak. Selalu perlu ada pembaharuan, selalu perlu ada peningkatan ya, perbaikan. Dan saya pikir dalam perjalanan kami setelah reformasi, saya melihat adanya perbaikan dalam profesionalisme, tapi saya pikir perlu ditingkatkan lagi. Karena apa? Dengan adanya profesionalisme di dalam pemerintahan, pemerintah juga mendapat akreditasi yang baik, ya, bisa diterima baik pun di luar atau dalam negeri. Ya. Jadi kalau nantinya Bapak berhasil nih duduk di Dewan di Senayan, jadi apakah kedisiplinan itu akan menjadi sesuatu yang paling penting untuk diterapkan? Saya pikir bukan hanya kedisiplinan, tapi banyak hal. Tapi ya memang kedisiplinan, karena apa? Kita negara yang masih berkembang dalam demokrasi. Kita negara yang masih mencari jati diri in terms of kita mau menggunakan sistem seperti apa. Hanya disayangkan memang setiap 5 tahun ada perubahan, terkadang sistem juga berubah. Nah, ya, insya Allah mudah-mudahan kalau dibakukan suatu sistem dan profesional sistem yang baik, bagai kader yang baru atau generasi baru, adik-adik kita nanti yang masuk ke legislatif sudah mempunyai bahan yang baku untuk dikerjakan. Ya, sekarang kita berbicara mengenai latar belakang Bapak selain sebagai fungsionaris Golkar dan juga sebagai caleg. Ini Bapak sebagai pengusaha ya? Saya sebagai pengusaha, ya, betul. Sebagai seorang pengusaha, prinsip hidup apa yang paling Bapak pegang selama menjadi pengusaha? Itu saya pikir prinsip itu tidak susah bagi saya, karena saya hidup atau growing up dengan keluarga yang profesional. Jadi kami mempunyai prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan sangat tidak terlalu over ya. Nomor satu, kita hidup dan menjalankan pekerjaan secara profesional. Tapi yang prinsip yang paling penting bagi keluarga kita atau pemikiran yang paling sederhana adalah hidup secukupnya. Banyak teman, tidak ada musuh. Nah, mulai dari situ kita baru bangun apa yang kita harus kerjakan di dalam hidup. Saya semenjak kecil, semenjak umur 7 tahun sudah dikirim orang tua sendiri ke Amerika untuk sekolah. Supaya bisa, bukannya supaya hebat. Intinya juga bukan supaya bisa bahasa Inggris, tapi bagaimana kita belajar untuk hidup mandiri. Jadi umur 7 tahun saya harus lipat baju sendiri, mandi sendiri, ya, makan sendiri, ya kan. So kita sangat gampang bagaimana kita bisa hidup mandiri, bantu banyak orang, mengabdi kepada keluarga, kepada daerah kami yang membesarkan kami. Ya, seberapa signifikan kehidupan Bapak di luar negeri dan pendidikan Bapak di luar negeri itu mengubah hidup Bapak? Saya